وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Wariba fil dhahabi wal fiddati wa mat'umat, dan riba terjadi dalam emas, perak, telat. Mana tadi? Dan riba terjadi pada emas, perak, dan makanan-makanan. Makanan. Wala yajuzu bai'udz dzahabi bil dzahabi. Enggak boleh jual beli emas dengan emas. Maksudnya enggak boleh itu apa gitu. Maksudnya ya kan, emas dihargai dengan emas. Tapi bersyarat, yaitu apa? Di sini dikatakan walal fiddah, dan kadalik, dan perak juga seperti itu, nggak boleh diperjualbelikan dengan perak. Illa, nah ini persyaratannya. Kecuali mutamasilan, beratnya sama, kemudian dan dibayar dengan kontan, tunai. Ma ibta'ahu hatta yakbidohu. Dimana apa yang diperjualbelikan itu, dibeli itu tidak boleh dilepas sampai kemudian dipegang, hatta yakbidohu, sampai dimiliki. Artinya apa? Misal ya, kamu punya gelang 10 gram. Lalu kamu ngomong sama temenmu, ya kalau dulu memang mata uangnya emas ya, tapi kalau sekarang mata uangnya kan kertas. Mbak, tak tuker ini emas batanganmu. Apaan nih? Gelangku ini loh. Berapa gram? 10. Terus kamu mau tuker uang batanganku. Dulu uang buat bayar itu pakai dinar atau dirham. Dinar itu emas, dirham itu perak, koin perak, koin emas. Nah sekarang dinar itu masih ada, dirham itu masih ada, tapi tidak digunakan sebagai mata uang. Misal ya, si Fulan punya gelang 10 gram, si Alan punya dinar 10 gram, tapi bukan buat mata uang, tapi sebagai emas. Nah, lalu kemudian si Fulan ngomong ke si Alan, ini gelangku ini ditukar dong pakai dinarmu. Berapa gelang? 10 gram. Ya kamu kalau mau dinarnya 8 gram. Ya, dinar kok 8 gram. Satu dinar kan 4,25 gram emas gitu kan. Ya, berarti kan nggak bisa kalau ditukar 8 gram. Gimana ceritanya? Itu kali 2 kan 8,5 gram gitu kan. 2 dinar gitu kan. Maka setengahnya gimana, masa dipotong dinarnya, kan nggak bisa ya. Maka ya kalau mau ya 2 dinar. Maka ini nggak boleh gitu, karena yang satunya 10 gram, satunya 8,5, kan masih kurang 1,5. Maka tidak diperbolehkan. Walal fiddatu, ya perak juga demikian itu. Punya cincin perak 10 gram ditukar pakai dirham. Kalau beratnya nggak sama ya nggak boleh. Pun kalau sama, maka syaratnya harus dilakukan dengan tunai. Jadi selain sama, harus tunai. Artinya apa? Jual beli online nggak boleh. Kamu beli cincin, gelang, kalung, emas, perak online nggak boleh. Kenapa lah? Kamu kan setelah transfer barangnya datangnya mungkin 1 atau 2 hari kemudian. Kan nggak tunai itu. Nggak barengan datangnya. Jadi yang dimaksud itu harus barengan. Jadi begitu duit serahkan, barang diterima. Bukan tertunda. Kemudian wala bai'un, dan tidak ada wala bai'ul lahmi bil hayawan, ya. Dan nggak boleh ya menjual daging hewan. Maaf. Wala bai'ul lahmi bil hayawan, kan nggak boleh menjual daging dengan hewan hidup. Nih aku punya 10 kg daging sapi. 10 kali 100 kan 1 juta. Tolong tukar dengan anak kambing. Anak kambing mungkin harganya 1 juta atau 1,5 taruhlah itu. Nah, nggak boleh. Ya. Tukar menukar antara daging dan binatang hidup nggak boleh. Sekali lagi ini madhab Imam
Iya, kalau kita mengaku sebagai orang yang bermadzhab Syafi'iyah, ya paling nggak pegang ini dulu. Kalau nanti kita punya rujukan lain yang lain ya silakan lah. Tapi paling nggak ini dulu. Wa yajuzu bai'ul zahabi bil fiddati mutafadilan naqdan. Dan kalau jual belinya nggak sama, yaitu jual beli emas dengan perak, atau emas dengan uang, atau kemudian jual beli perak dengan uang, gitu kan, maka boleh mutafadilan, nggak sama. Cuman lakukan secara naqd dan tunai. Maksudnya apa? Misalnya, ya, kalau tadi kan emas dan perak ya, emas sama emas harus tunai dan sepadan, perak dengan perak harus tunai dan sepadan. Sekarang aku punya emas nih 10 gram, tolong tukar pakai perakmu 200 gram. Nah, kita sepakat, nggak apa-apa, 10 tukar 200. Ternyata kamu sama orang lain lagi minta ditukar 250, orangnya mau, nah, silakan, nggak apa-apa. Nah, itu kalau dibentukkan uang, misal 1 gram, kamu sama orang lain minta 1 juta, silakan. Oh, kok sama orang lain lagi kamu minta 1.200.000, silakan, nggak apa-apa. Sementing 2 orang saling ridho, tapi syaratnya tunai. Tak beli sini emasmu, berapa? Ya 10 gram itu berapa? Yo, kalau mau 12 juta, oke, sah, deal. Duitnya mana? Yo, tak cicil 5 hari lagi. Nah, nggak boleh itu ya. Dia harus bayar tunai. Allah Ta'ala. Kemudian wakadzalika al-ma'umat, dan adapun makanan la yajuzu bai'u al-jins, yaitu tidak boleh dilakukan jual beli jinsi minha bimislihi, jenisnya dengan yang semisal, illa mutamasilan naqdan. Jadi bahan makanan tidak boleh dijual belikan dengan yang semisal, kecuali beratnya sama dan tunai. Misal, saya punya beras rojo lele, kamu punya beras mentek wangi. Tukar enggak? Berapa mas beratnya? 20 gram, 20 kilo. Nah, maka berasnya Mas Angga ya harus 20 kilo, walaupun jenisnya beda. Loh, gimana kalau kayak gitu? Padahal rojo lele kan lebih mahal misalnya daripada mentek wangi misalnya. Ya kalau kamu merasa itu nggak pas ya mendingan dijual aja. Nanti duitnya baru buat beli mentek wanginya, jangan ditukar. Artinya persyaratan kalau ditukarkan beras dengan beras itu ya harus sama dan tunai, kayak yang di atas. Wa yajuzu bai'ul jinsi minha bi ghairihi mutafadilan naqdan. Adapun menukarkan atau memperjualbelikan. Jadi kalau dibahasakan menukari maksudnya barter. Jual beli itu kan prinsipnya barter toh. Jadi bisa barang yang sama dibarterkan, bisa barang yang beda. Barang yang sama ya beras tukar beras, jagung tukar jagung gitu kan. Kemudian gandum tukar gandum gitu kan. Maka dalam konteks ya, kalau beras tukar uang itu kan sebenarnya juga barter, cuman satunya beras satunya uang gitu kan. Maka kalau jenisnya ini beda, maka bebas, nggak ada takarannya ya. Sepenting ridho, cuman harus tunai. Saya punya beras, kamu Mas Angga di mana? Di Ngawi nanamnya jagung. Berasku 10 kilo, tukar jagung 20 kilo, 20 kilo. Kamu mau, ya silakan. Tapi tunai gitu loh. Jangan kemudian jagungnya bawa pulang, berasnya masih dikasihkan besok atau lusa, ini nggak boleh. Ya sekali lagi ini berlaku di emas, perak, bahan makanan. Wala yajuzu bai'ul gharar, dan nggak boleh jual beli yang nggak jelas. Nah, tukar jagung, berasku tukar jagungmu berapa? Ya yes, pokoknya sekresek gitu kan, 1 plastik loh. Nah berapa beratnya? Ya segini pokoknya gitu. Atau misal kamu jual handphone, nah, ini tak beli, tak jual handphoneku. Nah, jenisnya apa? Ya pokoknya di dalam tas ini, jangan dibuka. Kamu sepakat nggak? Gitu. Kan suka ada gitu toh. Ayo, 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 ayo pada ngumpul. Siapa yang berani nawar ini barang di dalam kantong ini? Wah, nah itu apa? Tawaran sih gitu kan. Ayo lelang, ngumpul orang di pasar. Tak buka harga 10.000. Saya berani 20, 30, 40, sehingga kita punyanya 100.000. 100.000 udah nggak ada yang berani, ya, monggo 100.000, bayar 100.000 dikasihkan pas dibuka handphone. Nah, itu tahap pertama. Jadi orang pertama dapat untung. Nah, orang kedua nih,
apa namanya, transaksi yang kedua melakukan hal yang sama, siapa berani nawar gitu kan, dikira handphone gitu. Wah 10.000, 20.000, sampai akhirnya 500.000. Ya udah sah ini 500.000 yang juaranya, yang paling banyak. Nih silakan terima barangnya, pas dibuka udah ulek. 500.000. Nah maka jual beli model seperti itu yang nggak kelihatan bentuknya nggak boleh. Ini kalau kalian masih ingat bab nikah juga sama. Kalau kamu tertarik pengen menikahi seorang gadis, ya toh, lakukan apa Mas Eko? Namanya kali tak jewer apa? Nador, dicek, ketemu. Tentu ketemunya ada walinya. Namanya Fatimah atau namanya yang lain lah, Susi misalnya gitu. Dicek, ini orang apa bukan gitu kan. Nah orang kakinya dua, tangannya dua apa enggak? Oh ternyata kakinya cuma satu karena cacat. Berarti kan kamu udah tahu kalau nanti kamu nikahi wanita yang kakinya satu. Wanita juga sama, punya hak yang sama. Oh ternyata yang lamar saya, dia tangannya cuma satu. Saya kemarin Jogja naik motor barengan sama orang naik Supra, buanter gitu. Ini orang nyetirnya kok tangan kiri gitu. Buanter tapi ada mobil, ada truk, wah khusus gitu. Dia tak kejar, dia tak lihat, emang nggak punya tangan yang kanan. Jadi gasnya itu, kabel gasnya dipindah di kiri, luar biasa. Luar biasa dia bisa menjaga keseimbangan menggak-menggok dengan tangan kiri. Nah, jadi pihak perempuan dan laki-laki punya hak yang sama untuk ngecek. Dalam hal ini juga sama. Nggak boleh kita jual beli horor. Kok kemudian seorang wanita pasrah banget sama bapaknya, kemudian bapaknya berkata apapun dia manut, ya nggak apa-apa kalau dalam konteks itu. Cuman bapaknya juga harus pastikan gitu loh, bahwasanya anaknya mau seperti apa. Gue pengen nikah sing piye nduk gitu. Sementing wong lanang Pak soleh. Oh no, tenan gitu. Oh. Nah, bapak yang baik ya carikan yang soleh itu tadi. Kemudian ya kalau ada hal yang kira-kira negatif ya sampaikan. Nek nduk soleh banget, hafal Quran, hafal hadis 3.000 hadis gitu kan, lulusan pesantren gitu kan. Terus kuliah juga jurusan teknologi pendidikan gitu. Tapi ya gue nduk tangannya cuma satu, mau nggak? Gak apa-apa Pak, Bismillah. Luar biasa. Ya,